Baik, untuk siang ini kita akan bahas mengenai TPM atau Total Productive Maintenance, atau kalau di Toyota mungkin dikenal jadi TPM, itu Toyota Productive Maintenance gitu ya. Oke, kita lihat untuk materinya. Nanti kita akan lihat overview-nya apa, kemudian pilar dari TPM, kemudian tool yang digunakan, kemudian nanti terakhirnya adalah pengukuran TPM ya. Di sini pengukuran TPM-nya pakai OII ya. Ya, kita mulai dari overview-nya dulu. Jadi kalau kita lihat TPM itu sebenarnya adalah konsep yang dikembangkan di Jepang, tetapi sebenarnya basicnya adalah dari PM ya, yang ada di Amerika. Jadi kalau Anda lihat sejarahnya, setelah Jepang kalah perang, kemudian Amerika membantu industri Jepang untuk bangkit gitu ya. Nah, salah satunya kemudian mereka mengirimkan beberapa orang dari perusahaan di Jepang untuk belajar di Amerika ya, dan di situ banyak hal yang muncul. Jadi mungkin kalau Anda sering dengar apa just in time, itu juga sebenarnya dari Jepang. Mereka ke Amerika melihat supermarket, kemudian mereka mencoba menerapkan konsep yang ada di supermarket itu untuk manufaktur. Nah, sementara kalau yang TPM itu adalah dasarnya bagaimana preventive maintenance, strategi itu kemudian coba diterapkan atau diperluas di Jepang ya. Dan yang pertama melakukan itu adalah perusahaan Nippon Denso ya, di mana mereka kemudian menerapkan preventive maintenance. Jadi si operator di sini selain dia hanya memproduksi, tetapi juga dia diberi tugas untuk melakukan perawatan kecil untuk menjaga kondisi mesin tersebut ya. Nah, sehingga di sini karena apa, adanya kebijakan itu, ada otomatisasi, maka kemudian muncullah yang kita sebut sebagai EM ya, autonomous maintenance, di mana di sini sebenarnya yang dilakukan adalah bahwa pekerjaan yang awalnya itu dilakukan oleh bagian perawatan itu kemudian sebagian dialihkan kepada operator, sehingga nanti operator itu yang diharapkan, karena dia yang bersinggungan langsung dengan mesin day to day, itu kemudian melakukan pekerjaan perawatan rutin. Nah, pekerjaan perawatan yang non rutin itu yang kemudian diberikan kepada bagian perawatan ya. Nah, itu kemudian nanti berkembangnya adalah yang di agak akhir-akhir. Saya bicara agak akhir itu berarti sekitar 2004-an gitu ya. Itu kalau di Toyota muncullah yang kita sebut sebagai MR50 ya. Jadi MR50 itu adalah bagaimana Toyota mencoba melakukan reduction, maintenance reduction sebesar 50%. Ya, hal ini adalah untuk menguatkan daya saing, karena dilakukan untuk mengurangi biaya maintenance sebanyak 50%. Nah, sehingga di sini akan muncul ada dua pekerjaan maintenance. Yang pertama adalah EM, autonomous maintenance, yang kedua adalah preventive maintenance, di mana preventif itu dilakukan oleh orang maintenance, sementara yang EM itu dilakukan oleh operator. Nah, kalau kita lihat TPM di sini ada total. Total di sini artinya bahwa keseluruhan dari organisasi itu harus menjadi bagian yang terlibat dalam pelaksanaan TPM ya. Sehingga di sini pendekatannya adalah, kalau kita lihat, pendekatan sosial ya. Jadi bahwa aset itu adalah milik bersama, sehingga di sini diperlukan keterlibatan seluruh karyawan dan kerjasama di seluruh organisasi.
Kemudian beda dengan RCM, di mana kalau RCM itu kalau kita lihat depannya R, reliability, maka fokus pada RCM di sini itu adalah biasanya pada aset yang sifatnya kritis, ya, yang sifatnya critical. Sehingga kalau kita lihat RCM itu banyak berkembang di industri-industri yang high risk. Jadi mungkin yang terkenal pertama kali melakukan RCM itu adalah di power plant, nuclear power plant. Kemudian yang berikutnya adalah di aerospace, jadi industri pesawat. Nah, sehingga kalau kita lihat RCM itu awalnya banyak berkembang di industri-industri yang kritis, tapi kemudian diadopsi untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya umum, ya, jadi entah ke manufaktur, entah ke refinery, entah ke pembangkitan yang non nuklir gitu ya. Nah, tetapi kalau di TPM itu mereka berangkatnya adalah dari bagaimana mengurangi cost, sehingga di sini banyak berkembangnya adalah di industri-industri manufaktur. Sehingga di sini kalau kita lihat produktif itu adalah mampu beroperasi untuk menghasilkan produk. Ya, produknya apa? Produknya sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Nah, kemudian kata berikutnya adalah maintenance. Artinya di sini sama dengan yang kita jelaskan kemarin, yaitu menjaga kondisi peralatan atau aset selalu dalam kondisi yang baik atau siap beroperasi atau readiness, ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat TPM, ya. Kemudian kalau kita dilihat dari jenis perawatan, itu ada dua jenis, yaitu yang kita sebut sebagai reactive maintenance atau breakdown maintenance, dan satunya adalah proaktif. Jadi kalau reaktif itu, kalau yang kemarin itu adalah semacam run to failure gitu ya, jadi nunggu sampai peralatan itu fail, kemudian baru dilakukan perbaikan. Jadi operator di sini dia hanya melihat atau menjalankan mesin tadi itu sampai dia fail. Nah, yang berikutnya adalah proaktif. Proaktif di sini berarti penjadwalan bisa dilakukan, nanti harus dibedakan nanti CBM itu sebenarnya masuk ke situ ya, tetapi kalau di TPM itu fokusnya adalah pada plant maintenance. Jadi di sini perawatan dijadwalkan berdasar tingkat rasio kerusakan yang pernah terjadi atau tingkat kerusakan yang diprediksikan. Nah, sehingga di sini tingkat kerusakan yang diprediksikan ini masuknya ke prediktif, tetapi kemudian plan-nya adalah masuk di berdasar data histori. Nah, dengan plan maintenance kita dapat mengurangi kerusakan yang terjadi secara mendadak, sehingga kita bisa, yang pertama sebenarnya adalah mengendalikan tingkat kerusakan komponen, yang kedua adalah kita mampu membuat penjadwalannya secara lebih baik, sehingga kita akan ready untuk apakah itu spare part, resource yang lain, baik orang maupun yang lainnya ya. Sehingga ini fokusnya adalah bagaimana mengubah dari breakdown ke sini gitu ya. Ya, nah kalau kita lihat kerugian dari reactive maintenance itu kembali lagi di pendekatan TPM itu pakai pendekatan 7 losses ya. Jadi kita akan melihat yaitu losses apa saja yang bisa disebabkan karena reactive maintenance. Yang pertama adalah kalau kita lihat yaitu production losses atau delay. Kemudian juga adanya kemungkinan secondary damage, jadi kerusakan tadi itu sudah menjalar. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita lihat unscheduled, jadi di sini nanti ada proses mungkin waiting karena unscheduled ya, tiba-tiba rusak sehingga kemudian harus menunggu spare part, menunggu SDM yang lain. Nah, sehingga di sini kerugiannya itu. Kemudian di sini satu lagi adalah terkait dengan safety risk ya, karena
kerusakan yang mendadak mungkin bisa juga mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan risiko terhadap keselamatan kerja ya, atau terhadap safety ya, terhadap keamanan. Kemudian juga ada satu lagi, karena tidak ada warning terhadap failure, sehingga failure bisa terjadi kapan saja. Ketika kita menggunakan reactive maintenance seperti itu, maka di sini kita akan membutuhkan, yang pertama adalah harus ada mesin yang standby. Ketika rusak nanti harus ada backupnya. Kemudian maintenance team, dia juga harus ada setiap saat. Nah ini yang tren ke depan itu nanti adalah maintenance, karena dia bukan core business, maka bisa jadi adalah maintenance itu nanti sifatnya bisa outsource, ataupun bisa nanti misalnya ada beberapa perusahaan tetapi maintenance timnya dia akan ada di pusat gitu ya, sehingga nanti dia akan diterjunkan pada saat hanya dibutuhkan. Kemudian juga akan membutuhkan gudang, yaitu untuk spare part, atau di situ stock of spare part, artinya kita butuh material cadangan. Nah sehingga kalau kita lihat di sini kebutuhan ini maupun juga failure yang tadi tidak terencana itu bisa mengakibatkan beberapa penambahan biaya. Jadi mulai dari post production, kemudian gangguan pada jadwal, repair cost-nya, kemudian kebutuhan akan standby machinery maupun spare part. Nah sehingga di sini kalau tadi saya ceritakan bahwa berawalnya adalah dari industri manufaktur, maka di sini kembali lagi bagaimana kemudian cost ini bisa dihilangkan. Jadi bagaimana kalau bisa spare part itu tidak ada ya, kemudian kalau bisa tanpa standby machinery. Nah kemudian cost-nya bisa dikurangi karena dia biaya dari SDM untuk repairnya bisa saja turun karena dia tidak membutuhkan standby maintenance team, tetapi maintenance team yang diundang. Nah sehingga bisa di sini. Kemudian karena tidak adanya unscheduled breakdown, maka di sini diharapkan tidak mengganggu jadwal dan juga nanti tidak berpengaruh pada post productionnya. Nah kalau kita lihat biaya dari maintenance itu yang muncul adalah yang ini ya. Jadi dari maintenance labornya, labor cost-nya berapa untuk tim maintenance-nya, kemudian ada maintenance material, kemudian nanti ada maintenance overhead. Nah itu adalah yang terlihat. Nah sementara yang tidak terlihat itu sebenarnya ada banyak ya. Nah sehingga di sini bagaimana kemudian kita akan menghitung keseluruhan ini untuk kemudian kita menentukan strategi apa yang lebih tepat. Nah kalau kita lihat tujuan TPM itu adalah secara umum memaksimalkan efektivitas peralatan keseluruhan, atau kita sebut overall equipment effectiveness atau OEE, sehingga nanti ketika perusahaan itu menerapkan TPM, maka kemudian pengukurannya atau pengukuran kinerjanya adalah diukur dengan menggunakan OEE. Nah kemudian tujuan TPM lagi adalah menerapkan sistem PM atau preventive maintenance dalam kurun waktu umur suatu peralatan, sehingga di situ nanti akan dianalisa PM yang tepat untuk masing-masing peralatan tadi. Kemudian tadi sifatnya dari tipikal perusahaan Jepang itu adalah masyarakat yang komunal ya, sehingga di sini bagaimana melibatkan seluruh bagian perusahaan tadi untuk ikut dalam perencanaan, penggunaan dan merawatan kondisi peralatan tersebut.
Kemudian tadi melibatkan seluruh personel dari top manajemen sampai ke shop floor. Kemudian juga PM, karena di sini sifatnya adalah kerjasama, maka di situ perlunya suatu manajemen motivasi ya. Jadi di situ nanti ada model grup kecil-kecil gitu yang nanti akan dibuat secara berjenjang. Ya, kemudian pilar TPM, mungkin Anda kalau browsing di internet akan ada macam-macam, ada jumlahnya berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 7. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah yang pilarnya ada 7 ya. Jadi pilar dari TPM, jadi kalau ini adalah TPM-nya sendiri, House of TPM seperti ini, maka pilarnya ada 7 ya. Jadi mulai yang pertama di sini sampai yang kedua, sampai yang ke-7 di sini. Nah, pondasinya apa? Pondasinya adalah 5S ya, sehingga ketika kita menerapkan TPM, maka langkah pertama adalah kita harus memastikan kita sudah menerapkan 5S dulu. Setelah 5S jadi, maka baru bisa kita bentuk pilarnya. Nah, setelah pilar itu jadi, baru kemudian kita bentuk atapnya, yaitu TPM-nya. Nah, itu adalah pendekatannya kurang lebih seperti itu. Nah, pilar-pilar itu adalah yang pertama, Jisoo Hosen atau EM, Autonomous Maintenance, yang intinya adalah melakukan perawatan terhadap mesin yang dipakai. Jadi di sini operator dilatih atau dididik agar tahu mesin yang digunakan gitu ya, karena kembali lagi kalau tidak tahu ya maka tidak sayang. Maka di sini si operator tadi itu dibuat supaya menjadi menyayangi mesinnya, sehingga kalau Anda lihat penerapan TPM di beberapa alat berat gitu, atau gampangnya di pesawat tempur atau di peralatan-peralatan tempur, maka aset tadi itu diberi nama ya. Jadi kalau waktu saya masih ditambang di di suatu perusahaan itu, maka alat berat itu dikasih nama yang namanya adalah anak dari si operator gitu ya. Nah, sehingga harapannya apa, kalau alat beratnya itu mempunyai nama yang sama dengan anaknya, otomatis dia akan lebih care ya. Itu adalah sebagian ya, sehingga di alat berat itu biasanya dikasih cat yang menuliskan nama anak itu ya. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana tingkat ini ya, kepemilikan ya, tingkat rasa memiliki ya, sense of belonging terhadap peralatan yang digunakan. Ya, kita lihat untuk autonomous maintenance. Jadi kalau kita lihat paradigma lama itu adalah bahwa operator itu hanya menggunakan peralatan, jadi hanya pemakai, dan dia tidak perlu tahu apa yang terjadi dengan peralatan tadi. Nah, sehingga dia tidak perlu memahami, pokoknya ada peralatan, saya hanya disuruh untuk menggunakan, maka digunakan. Kondisi peralatan itu merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari fungsi pemeliharaan. Nah, kalau paradigma yang baru, maka operator tadi itu selain mampu mengoperasikan peralatan, tapi juga harus mampu mendeteksi kejanggalan kecil pada peralatan. Jadi kejanggalan kecil itu adalah perubahan di mana dia beda dari kondisi yang biasanya ya. Jadi di sini karena perubahan-perubahan tadi itu bisa kita anggap itu sebagai gejala kerusakan. Nah, kenapa operator? Karena dia adalah yang tiap hari mengoperasikan, sehingga dia lebih familiar ketika ada perubahan suara misalnya, atau perubahan getaran misalnya. Nah, sehingga dia mampu mendeteksi perubahan tadi itu, kemudian melaporkan pada bagian perawatan.
Nah, kenapa kemudian gangguan kecil itu menjadi penting? Di sini TPM meminjam persamaan dari Henry Law ya, yang biasanya untuk safety ya. Jadi kalau pada safety kan near miss itu sama dengan berapa kali dari accident yang tidak fatal, nanti akan berapa accident yang fatal ya. Nah, di sini di Henry Law itu juga sama, yaitu bahwa satu buah breakdown itu sebenarnya adalah telah terjadi 29 kerusakan sedang. Jadi artinya ada 29 kerusakan sedang, maka kemudian akan terjadi satu breakdown. Dan satu breakdown ini sebenarnya adalah telah terjadi 300 gangguan kecil. Nah, sehingga kalau gangguan kecilnya ini bisa kita deteksi lebih lanjut, otomatis akan mencegah terjadinya kerusakan sedang. Kalau kerusakan sedang itu bisa dideteksi lebih dahulu, maka otomatis tidak sampai terjadi breakdown. Nah, sehingga di sini seorang operator yang terlatih itu dapat menemukan gangguan kecil sejumlah 300, maka operator tadi itu secara tidak langsung mencegah terjadinya 29 gangguan sedang dan satu buah breakdown. Nah, sehingga pendekatannya seperti itu, bagaimana ketika masalah masih kecil itu bisa dideteksi dan kemudian diselesaikan. Nah, kalau kita lihat pelaksanaan EM kalau di industri itu nanti masuknya ke programnya ada dua, BEC, yang satunya adalah BOC. Jadi BEC itu adalah Basic Equipment Care, yaitu tingkat kepedulian atau kepekaan terhadap kondisi peralatan proses. Sementara kalau BOC, Basic Operational Care, itu adalah tingkat kepedulian atau kepekaan terhadap kondisi operasi. Sehingga di sini kalau kita lihat kita akan memberikan pekerjaan tambahan kepada si operator ya. Jadi operator tadi itu setelah diberi pelatihan, maka kemudian dia akan dilibatkan dalam pemeliharaan aset yang dikuasai atau aset yang dimana dia bekerja. Nah, di situ meliputi ada inspeksi berkala, kebersihan harian alat, ataupun pemeriksaan harian operasi. Nah, inspeksi berkala kemudian akan meliputi pemeriksaan fungsi secara berkala, pelumasan, penggantian berkala. Sementara untuk kebersihan harian alat dan pemeriksaan harian operasi itu akan berakibat pada apakah kemudian merekomendasikan untuk pemeriksaan kondisi operasi atau condition monitoring, ataukah kemudian dia bisa mendeteksi kerusakan awal, di mana di sini kemudian muncul apakah akan dikerjakan oleh operator sendiri untuk yang sifatnya kecil, ataukah kemudian membuat work request atau WR yang ditujukan pada bagian pemeliharaan. Nah, sehingga di sini di autonomous maintenance itu maka perlu rutin dilakukan BEC dan BOC. Jadi mereka akan melakukan, biasanya adalah sehari bisa 2 kali BEC sama BOC, itu untuk mencatat dan sekaligus untuk sebagai database. Nah, karena kita lihat bahwa dengan autonomous maintenance itu otomatis operator harus mendapatkan pengetahuan mengenai basic pemeliharaan. Nah, sehingga di sini operator perlu untuk diberi pelatihan ya. Jadi mulai dari pemahaman dasar bagaimana alat tersebut bekerja, kemudian operasional alatnya itu seperti apa, kemudian peralatan dasar jadi misalnya pelumasan dan sebagainya, pengencangan baut dan sebagainya,
kemudian juga pengetahuan atau pelatihan mengenai peralatan, jadi alat bantunya sendiri seperti apa. Kemudian juga ada sistem keselamatan pada peralatannya. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena operator yang setiap hari berhadapan dengan peralatan tersebut itu adalah orang pertama yang akan merasakan kalau peralatan tersebut bekerja secara abnormal. Nah, sehingga itu dasarnya adalah seperti itu. Nah, kalau kita lihat biasanya nanti akan ada tanda, jadi bisa dikasih stiker atau apa itu untuk membantu, yaitu membantu si operator tadi itu untuk mengetahui sebenarnya yang digunakan untuk melakukan BEC BOC tadi itu menggunakan apa gitu ya. Nah, di sini kembali lagi bahwa karena sifatnya operator, dia bukan bagian inspeksi atau bagian perawatan, maka di situ dia hanya diminta untuk menggunakan panca inderanya ya. Sehingga di sini kemudian diberi guideline, misalnya contohnya pada peralatan ini dikasih guideline yaitu untuk mendeteksi suara, kemudian di sini untuk mendeteksi apakah ada temperatur ataupun untuk mendeteksi getaran yang tidak normal ya. Jadi apakah itu terlalu panas ataukah itu kalau kita pegang itu kemudian getarannya berbeda. Kemudian juga kita dengarkan apakah terjadi suara yang tidak biasanya gitu ya. Nah, itu adalah inspeksi stiker yang biasanya ditempelkan pada peralatan, dan ini hanya digunakan untuk operator ya, untuk membantu operator. Nah, ini adalah kalau kita lihat penggambarannya aja ketika tidak dilakukan ini apa PM, atau mungkin lebih tepatnya adalah dilakukan EM ya, atau mungkin lebih tepatnya adalah ini sebagai guideline nanti dari penyimpangan apa saja yang terjadi. Jadi mulai dari tahu detailnya sehingga nanti akan lihat apakah ada yang missing ya. Kemudian juga harus tahu BOC-nya, operation care-nya. Jadi misalnya di sini oil levelnya itu tidak kelihatan, padahal kan harus kelihatan levelnya harus berapa gitu. Kemudian juga akan kita lihat apakah ada grease yang ini apa keluar ya dari ini. Kemudian tekanannya apakah oke, kemudian apakah ada kebocoran oli, kemudian apakah ada hal yang kotor. Di samping nanti kita gunakan juga panca indera kita, jadi untuk melihat apakah ada abnormali yang seperti ini. Nah, itu kemudian menjadi dasar untuk apakah si operator itu akan melakukan perbaikan sendiri atau merilis WR ya, work request-nya. Ya, ini adalah kalau kita lihat selain yang sifatnya pada mesin itu sendiri, kita juga lihat nanti terkait dengan safety ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari apakah ada kotor gitu ya, kemudian ada kerusakan pada missing guard, ada kebocoran, ada area yang susah untuk dijangkau. Jadi ini juga area yang susah dijangkau. Nah, itu yang kemudian nanti akan dilaporkan untuk dilakukan apakah itu perawatan maupun untuk modifikasi gitu ya. Nah, sehingga kalau Anda lihat keseluruhan yang tadi maupun yang ini, itu adalah sebenarnya syarat untuk bisa melakukan, otomatis perusahaan harus sudah melakukan
5S. Nah, sehingga di sini TPM itu adalah nanti kelanjutan dari 5S. Nah, kalau kita lihat dengan menggunakan EM, maka operator mampu mendeteksi abnormality sehingga kerusakan lebih lanjut dapat dijaga. Nah, kalau dia operator mampu mendeteksi abnormality, maka diharapkan nanti kegiatan firefighting atau unplanned downtime itu bisa menurun dan kerusakan ringan itu bisa menjadi rendah. Nah, kemudian karena sebagian tugasnya sudah dikerjakan oleh operator, maka di sini maintenance akan mempunyai banyak waktu untuk melakukan PM, maupun ini adalah salah satu yang terpenting dari fungsi maintenance sebenarnya, yaitu melakukan improvement dari peralatan. Sehingga karena yang rutinnya itu berkurang, maka dia akan punya lebih banyak waktu untuk melakukan usaha untuk mengimprove. Nah, kalau itu semua dilakukan, maka di sini perusahaan akan mendapat keuntungan karena kemudian availability dari peralatan menjadi meningkat, kinerjanya juga menjadi lebih baik, dan juga ujung-ujungnya adalah kualitas produk yang dihasilkan diharapkan akan lebih baik. Nah, sehingga kalau Anda lihat di sini, maka itu yang kemudian menjadi dasar nanti bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap TPM, yaitu apa? Ketersediaan alat atau availability, kemudian kinerjanya alat, performance atau speednya, kemudian kita punya kualitasnya. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi dasar bagaimana kita menentukan nanti seberapa efektif program TPM ini. Oke, next. Nah, berikutnya adalah yang kita sebut sebagai Kobetsu Kaizen, atau biasanya kemudian kita mengatakan sebagai Kaizen ya, atau fokus improvement. Jadi melakukan perbaikan yang berkelanjutan walau sekecil apapun perbaikan itu, gitu ya. Sebenarnya kata Kaizen kalau di Indonesia itu sudah dikenal di tahun 1949 ya. Lebih tepatnya adalah 19 Desember 1949, yaitu ketika Bung Karno waktu itu meresmikan Universitas Gadjah Mada ya. Kemudian beliau ketika meresmikan itu, kemudian beliau menyebutkan istilah, ini sebenarnya istilah Sunda sebenarnya, Ginong Pratidina ya, yang artinya adalah bahwa hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini, atau di situ sebenarnya adalah continuous improvement, gitu ya. Sehingga pada beberapa kesempatan saya lebih banyak menggunakan istilah Ginong Pratidina ya, karena itu adalah istilah dari asli Indonesia, gitu ya. Nah, sehingga ini sebenarnya adalah Kaizen. Nah, tentu saja kemudian apa sih yang disebut sebagai Kaizen, gitu ya. Jadi kalau kita lihat Kaizen itu apa, ya ini tadi ya. Jadi Kai itu adalah perubahan, Sen itu adalah good atau for better, sehingga kalau Kaizen itu adalah continuous improvement. Nah, kalau di kita itu dikenalkan oleh Bung Karno 49 di UGM yang kita sebut sebagai Ginong Pratidina. Nah, prinsip dari Kaizen ini adalah bahwa small improvement, tetapi perbaikan kecil tetapi dilakukan secara continuous dan melibatkan semua orang dalam organisasi, itu akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan perubahan yang dilakukan secara mendadak dan hanya dilakukan oleh sebagian orang dalam organisasi. Ya, nah sehingga di sini itu tidak lepas dari masyarakat
Jepang sendiri gitu ya. Jadi mungkin di slide berikutnya ya nggak ada, saya terangkan aja. Jadi kalau kita lihat prinsipnya, misalnya saya punya suatu benda gitu ya, nah ada rodanya taruhlah. Nah benda ini akan kita pindahkan ke sana ya. Nah kalau kita pakai modelnya Amerika, maka yang dilakukan itu adalah mereka melakukan yang kita sebut sebagai revolusi, yaitu perubahan secara cepat dan besar-besaran. Sehingga yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah mereka akan meng-hire orang yang mampu membuat perubahan dari titik di sini menjadi pindah ke sana. Ya, kalau kita bicara ini berarti mereka membutuhkan seorang Superman gitu ya. Nah, prinsip itu yang banyak dilakukan oleh perusahaan Amerika. Kalau kita lihat pada zaman dulu ya, mungkin kalau Anda lihat filmnya Ford versus Ferrari ya, ada nama yang kerja di Ford namanya Lee Iacocca gitu ya. Lee Iacocca gitu ya namanya kalau nggak salah gini ya. Jadi, kalau Anda suka film, Anda nonton aja Ford versus Ferrari ya. Ya, jadi ceritanya ketika itu dia dari Ford, kemudian dia pindah dan kemudian diberi tugas, salah satunya adalah membuat Olimpiade 1984 di Los Angeles ya. Dan itu adalah Olimpiade pertama di dunia yang pelaksanaannya menghasilkan profit ya. Jadi kalau sebelumnya Olimpiade itu selalu identik dengan negara yang menjadi tuan rumah itu adalah tombok gitu ya, jadi tidak pernah untung. Tetapi ini adalah pertama kali dia mendapatkan profit. Nah karena itu kemudian dia menjadi cukup besar. Kemudian perusahaan Coca-Cola yang waktu itu penjualannya seret, maka kemudian meng-hire dengan biaya yang sangat mahal. Akhirnya dia jadi GM-nya GM-nya Coca-Cola. Tetapi ketika sudah berhasil meningkatkan, kemudian diminta lagi untuk meningkatkan lagi dan gagal, maka kemudian di PHK atau dipecat gitu ya. Nah itu adalah pendekatan yang sifatnya revolusi. Jadi kita ambil orang, tidak perlu semua, tapi hanya 1, 2, 3 orang yang tertentu, kemudian ditempatkan sana, diharapkan membawa perubahan besar. Ketika gagal, maka orang tadi itu kemudian dipecat. Nah itu ternyata tidak bisa diterapkan di Jepang, karena masyarakat Jepang itu menganggap perusahaan itu sebagai suatu keluarga. Nah pencapaian itu diharapkan secara bersama-sama. Nah sehingga yang dilakukan oleh Jepang itu adalah bahwa dia sadar dia tidak akan mampu membuat perubahan besar, maka yang dilakukan adalah dia mendorong ini pelan-pelan ya, mendorong pelan tetapi secara kontinu. Nah sehingga di sini setelah didorong, nah kemudian dijaga supaya dia tidak turun ke bawah. Caranya gimana? Caranya adalah kemudian diberi ganjel. Nah sehingga di sini kemudian diberi ganjel. Nah sehingga setiap kali dia didorong lagi, kemudian nanti ganjelnya dinaikkan lagi, dorong lagi, maka kemudian ganjelnya dinaikkan lagi dan seterusnya. Nah ganjelnya ini apa? Ganjelnya di sini kalau Anda baca di 5S, maka S yang terakhir itu adalah sebelum ke sustain ya, itu adalah standarisasi. Artinya apa? Artinya di sini adalah ganjel itu berupa standarisasi. Jadi di sini ada proses PDCA-nya. Jadi plan, do, check, action-nya. Kalau ini semua sudah dilakukan, maka yang terakhir adalah dilakukan standarisasi di sini. Nah, itu adalah kenapa
kalau kita lihat pada TPM itu kata kuncinya di bawah sebagai fondasinya adalah 5S. Nah, step yang dari Kaizen sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah upfront planning activity. Jadi bagaimana kita melihat aktivitas yang kita rencanakan ke depan itu, kemudian kita akan lakukan prioritasi, di mana prioritasinya itu adalah akan kita lihat cost benefitnya. Jadi mana yang costnya sekecil mungkin tetapi membawa benefit yang sebesar mungkin. Jadi kita lihat karena kan plan itu tidak mungkin semua bisa dilakukan, maka kemudian dilakukan mana yang harus dilakukan dulu yang membawa dampak yang lebih besar pada bisnis. Kemudian dilakukan analisis terhadap mesin operation informasi ya. Jadi data-data yang ada dari data operasi itu kemudian dilakukan analisis. Nah, sehingga di sini nanti nyambungnya kemana? Nyambungnya nanti ke data mining dan sebagainya kalau yang sekarang ya. Jadi nanti dilanjutkan ke industri masih 3.0 ya, belum 4.0, karena mungkin masih belum berupa Internet of Things gitu ya. Walaupun nanti kedepannya nanti akan dilanjutkan lagi ke Internet of Things gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk meng-uncover waste, jadi untuk mengurangi waste. Nah, mengurangi waste-nya apa? Adalah dicari akar masalahnya. Jadi waste itu terjadi karena apa? Maka dilakukan yang kita sebut sebagai root cause analysis. Nah, root cause analysis ada macam-macam, tetapi kalau di TPM mereka sangat suka dengan 5Y ya. Jadi pertanyaan tadi itu ditanyakan why sampai 5 kali ya. Jadi setiap kali ada jawaban ditanya why lagi, setiap kali ada jawaban lagi ditanya why lagi berturut-turut. Nah, kenapa menjadi 5 why? Karena biasanya setelah 5 kali ditanya why itu sudah bisa didapatkan akar masalahnya. Nah, yang berikutnya adalah bisa menggunakan tool untuk meremove waste dan mengukur hasil ya. Salah satu tool yang banyak digunakan di TPM itu adalah yang kita sebut sebagai DEM ya, atau Defect Elimination Method. Nanti akan kita lihat ketika kita bicara tool yang digunakan di TPM. Nah, ya ini adalah contoh 5W ya, 5W ya. Jadi pertanyaan pertama, why pertama adalah mungkin mengapa mesin berhenti. Nah, kemudian ada jawaban terjadi trip karena overload. Maka kemudian ditanyakan lagi, kenapa kok terjadi trip karena overload? Masih bisa dijawab, yaitu pelumas pada poros tidak mencukupi. Nah, kemudian ditanya lagi, mengapa pelumas pada poros tidak mencukupi? Nah, mungkin dapat jawaban, karena pompa pelumas tidak berfungsi secara sempurna. Kemudian ditanyakan lagi, kenapa pompa pelumas tidak berfungsi sempurna? Nah, di sini mungkin poros penggerak pompa pelumas mengalami keausan. Nah, ditanya lagi, mengapa pompa pelumas mengalami keausan? Nah, di sini jawab terdapat serpian yang menutupi filter pelumas. Nah, sehingga di sini root cause-nya, kalau kita berhenti sampai jawaban kelima, root cause-nya adalah adanya serpian yang menutup pada filter pelumas. Nah, sehingga jawabannya adalah bagaimana mencegah serpian tadi itu supaya tidak masuk pada filter pelumas gitu ya. Tapi kalau masih kita tanyakan lagi kenapa serpian yang menutup filter pelumas itu masih ada jawaban, maka why-nya kita lanjutkan lagi. Intinya sampai kemudian kita mendapatkan akar masalah. Nah, sementara yang defect elimination method itu sebenarnya seperti ini. Jadi yang dilakukan itu adalah bagaimana kalau kita lihat ya, karena adanya error, di mana error ini bisa terjadi karena mulai dari desain awal sudah ada kesalahan pada desain, atau pada proses fabrikasi ketika memanufaktur peralatan tadi itu atau mengassembly,
atau pada level operasi, atau pada waktu diinstal, di plan, atau terkait dengan manajemen, ataupun juga nanti terkait dengan skill dari pekerja tadi. Nah, itu akan mengakibatkan error. Nah, sehingga ketika ini masuk ke dalam fase operasi, maka dia akan mengalami kegagalan. Nah, salah satu yang kalau kita pakai pendekatan yang biasa, maka yang kita lakukan adalah bahwa kegagalan ini adalah diturunkan dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan pemeliharaan. Nah, tetapi secara long run ini akan menjadi tidak baik. Kenapa? Karena kemudian berarti kita akan mengeluarkan kos yang besar untuk pemeliharaan, untuk menjaga supaya kegagalannya minimal. Nah, di defect elimination method itu sebenarnya adalah bagaimana pemeliharaan ini dikurangi. Nah, sehingga kalau kita lihat pemeliharaan ini dikurangi, tetapi kegagalannya kita pertahankan supaya kecil. Caranya gimana? Caranya adalah error yang terjadi pada fase ini itu kemudian diteliti lagi apakah bisa dihilangkan ketika masih pada fase ini ya. Jadi mulai dari desainnya mereka akan melihat lagi ada nggak desain flow-nya, kemudian di proses fabrikasi bagaimana supaya fabrikasi itu dirancang untuk mudah menemukan adanya kesalahan gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga ini adalah konsep dari DEM, yaitu bagaimana kita bisa mengurangi pemeliharaan dengan cara kita menganalisa lagi inputan terhadap operasi ya. Jadi mulai dari yang tadi, mulai dari desain sampai workmanship-nya. Oke, itu adalah bagian pertama dari kuliah hari ini. Kita akan lanjutkan TPM untuk yang selanjutnya. Operator tersebut diberikan waktu untuk mengecek alat atau mesin yang akan digunakan, dan setelah menggunakan mesin tersebut, apakah operator tersebut juga diberikan waktu untuk mengembalikan mesin tersebut seperti keadaan semula. Berarti kan di awal nanti ada waktu khusus, Pak. Jadi kayak waktu untuk melakukan aktivitas produksi itu dikurangi dengan waktu untuk maintenance setiap harinya, Pak. Ya, jadi nanti ada istilahnya BOC sama BEQ ya, Basic Operation Control sama Basic Equipment Control. Itu biasanya dikasih waktu ketika dia mau bekerja itu ada 5 menit untuk mengecek gitu ya. Nah, jadi artinya itu nanti biasanya kemudian dibikin sistem overlap. Jadi sistem overlapnya itu adalah nanti mereka ini apa? Sebentar. Mereka akan melakukan. Jadi yang mau selesai itu nanti dalam tanda kutip kayak serah terima dengan operator yang berikutnya, itu kemudian untuk mengatakan ini sudah apa dilakukan checklist gitu ya. Nah, nanti sama juga ketika yang mau mereka melakukan, mereka nanti juga akan melakukan checklist. Jadi memang di TPM itu nanti kembali lagi kayak prinsipnya Jepang gitu ya. Jadi sesuatu pekerjaan dinyatakan selesai itu kalau siap untuk pekerjaan yang berikutnya, begitu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ini sambil saya bukakan dulu ya slide-nya. Jadi ketika mereka mengadopsi TPM, itu salah satu requirement-nya adalah bahwa pekerjaan dari operator itu di enlarge ya. Jadi ada
penambahan job desk di operator gitu. Yang ada pertanyaan lain mungkin? Pak, mau nanya yang TPM total itu kan di situ tulisan untuk definisinya kan kepada seluruh karyawan ya Pak, tidak operator saja. Ya. Nah itu apakah ada training khususnya untuk semua karyawan untuk terlibat dan berapa lama atau job desk-nya? Oh yang ini untuk karyawan yang bagian A, bagian B, seperti itu Pak. Ya, jadi yang disebut sebagai seluruh karyawan itu artinya di pekerjaannya masing-masing gitu ya. Jadi misalnya gampangnya nurse, perawat ya. Jadi kalau di perusahaan itu kan juga ada kliniknya, kemudian ada perawatnya. Nah perawat itu kan menggunakan alat yang ada di kliniknya dia, tempat dia melakukan sehari-hari. Nah itu dilakukan TPM juga. Misalnya karyawan office. Nah, karyawan office kan dia hanya bekerja dengan bangkunya, dengan komputer, dengan lampu. Nah, TPM yang di karyawan office yaitu ya terkait dengan office-nya dia. Jadi itu prinsipnya TPM itu. Jadi tidak yang dimaksud sebagai seluruh karyawan itu tidak artinya karyawan office kemudian tahu mengenai peralatan yang ada di produksi, tidak, tapi ya yang dia hadapi sehari-hari. Jadi intinya dari TPM itu adalah misalnya kalau kita bicara office lah, karyawan office dia bekerja dengan komputer. Nah diharapkan itu minimal karyawan itu ketika menggunakan komputer itu tahu bahwa kabel komputer itu nyoloknya dari mana ke mana gitu ya, sehingga kalau suatu saat komputernya tidak bisa nyala itu jangan sampai nanti bagian manajemen datang itu cuman untuk menangani ternyata kabelnya tidak nyolok. Nah seperti itu ya. Jadi intinya basic perawatan yang terkait dengan mesin maupun peralatan yang digunakan sehari-hari itu si operator dalam hal ini adalah dalam tanda kutip secara keseluruhan ya, itu tahu terkait peralatan yang digunakan, itu maksudnya. Bisa dimengerti atau belum? Iya Pak, bisa Pak. Terus untuk penjadwalannya itu apakah dari masing-masing bagian sama Pak? Misalkan yang operator bagian office yang dia hanya bekerja dengan peralatan misalkan komputer sederhana, printer dan lain-lain, dengan yang operator yang bagian produksi yang bekerja dengan berbagai macam jenis mesin, itu jadwalnya sama untuk selalu melakukan TPM-nya atau berbeda-beda? Sama, jadi TPM itu sebenarnya diharapkan tiap hari ya. Jadi intinya kalau di Toyota itu sebenarnya karena TPM itu dari Toyota, itu adalah mereka berusaha mendeteksi penyimpangan itu sedini mungkin. Nah sehingga dilakukan TPM itu tiap hari, dalam artian bahwa perawatan itu kan ada basic ada tingkatannya. Tingkatan paling sederhana adalah mengelap ya, membersihkan, menyapu dan seterusnya. Nah itu dilakukan kan tiap hari. Jadi ketika ketika mereka akan memulai pekerjaan atau akan menyelesaikan pekerjaan, maka mereka melakukan basic care. Nah, basic care itu apa? Basic care itu ya kembali lagi ke kayak ini ya 5S itu ya. Jadi signingnya kembali. Jadi 5S yang kedua itu kan signing lagi. Jadi artinya bersih lagi. Nah, itu sudah masuk ke langkah TPM. Jadi jangan diasumsikan bahwa kemudian harus dilakukan penggantian oli dan seterusnya, enggak ya, tapi ada tingkatannya ya. Nah, semua tingkatan itu yang sifatnya basic equipment care itu dilakukan oleh operator.
Berarti yang melakukan 5W itu adalah operator ya Pak? Ngecek sampai detail, sampai tahu penyebab permasalahannya. Yang 5W itu sebenarnya yang ini ya, yang mana ya? Kalau untuk sebentar yang mana ya? Ya ini ya. Yang ini enggak, yang ini dia yang melakukan itu bukan operator ya nantinya. Yang ini nanti maintenance. Jadi operator itu diberi basic mengenai bagaimana cara mereka kerja. Kemudian 5W-nya itu tidak sampai sedetail ini, karena itu nanti yang melakukan adalah si maintenance. Tetapi maintenance itu sebenarnya memberikan guideline sebenarnya cara kerja dari si mesin ini. Nah, sehingga ketika nantinya ada trouble, maintenance itu cara melaporkannya itu tidak hanya mesin berhenti, tetapi dia sudah punya mesin berhentinya itu kemungkinan karena apa. Tetapi tetap 5W nanti yang pertama melakukan itu adalah si si maintenance, begitu. Jadi si operator tidak sampai ke situ. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Pak, saya pernah baca yang di beberapa paper itu pilar of TPM kok ada beda-beda tergantung daripada penerapan aplikasinya, itu seperti apa ya Pak ya? Ya, jadi TPM itu ada yang pakainya 5, ada yang pakainya 7, ada yang pakainya 9, ada yang 11. Nah, yang pertama adalah bahwa semakin banyak itu karena edisi TPM-nya semakin baru. Jadi TPM yang awal itu kalau nggak salah pilarnya sebenarnya hanya 5 gitu ya. Tapi setelah itu ubah menjadi yang lebih baru, tambah banyak pilarnya. Nah, kemudian kalau aplikasinya ya biasanya kita menggunakan pilar yang terbaru ya. Itu. Jadi kenapa kok bisa beda-beda itu karena yang dimasukkan di sini itu misalnya yang baru itu kalau di sini kan saya pakainya yang 7 ya. Itu di sini yang baru itu adalah Office TPM sama SHE. Itu awalnya tidak ada. Awalnya pilarnya hanya ada 5 gitu. Nah, semakin baru itu biasanya juga tambahi lagi. Sebenarnya mereka butuhnya apa. Tetapi yang awal itu sebenarnya hanya ada 5 gitu ya. Oke. Nah, aplikasi di perusahaan itu tergantung nanti mau pakai yang berapa pilar, karena intinya itu adalah TPM itu intinya adalah sebenarnya nanti ke cost ya. Jadi bagaimana nanti larinya ke OEE ya. Jadi overall equipment effectiveness. Nah, tujuannya adalah bagaimana OEE itu tinggi, mau pakai pilarnya berapa, ujungnya adalah OEE tingginya itu seperti apa. Gitu. Jadi pilarnya nanti akan ada macam-macam ya. Tapi secara umum yang tadi saya sampaikan ya, dimulai dari 5, kemudian harus 7, kemudian ada lagi yang nambah-nambahi ya, jadi 9, jadi 11, dan seterusnya. Nah, yang saya pakai ini yang 7. Bisa dimengerti? Penambahannya itu terkadang satu pilar dipecah jadi 2 ya, karena kemudian mereka menginginkan lebih detail gitu. Bisa dimengerti mungkin? Iya Pak. Ada pertanyaan lain mungkin? Untuk aplikasi TPM Pak dalam penerapannya, Ya, gimana? ya saya membaca yang sebelumnya kan
peringkas paper ya Pak, itu salah satu hambatannya itu kan ada keuangan, terus ada di dalamnya ada meningkatnya biaya maintenance atau pemeliharaan, terus ada waktu, keterampilan, dan kesadaran dari manajemen. Nah, hal tersebut sehingga masih kurang diterapkan di industri-industri yang lainnya, mungkin baru yang industri besar. Nah, itu seperti apa Pak untuk langkahnya misalkan agar bisa diterapkan atau lebih memilih TPM daripada metode maintenance yang lain? Ya, sebenarnya kalau TPM itu salah satu kendalanya adalah bahwa operator itu kemudian harus di-upgrade menjadi lebih pintar ya. Nah, lebih pintar dalam artian berarti dia harus mendapat pelatihan terkait dengan alat yang dipergunakan. Nah, terkadang dari sisi manajemen itu seperti ini. Kalau kita meng-hire orang yang lebih pintar, biasanya mereka tuntutannya akan lebih tinggi. Satu itu. Yang kedua adalah kemudian beberapa manajemen itu merasa bahwa menginvest pendidikan atau pelatihan bagi operator yang tidak terkait dengan operasi, ya kan, karena ini sebenarnya terkait dengan maintenance, itu tidak worth it ya, artinya tidak seimbang. Nah, itu yang kemudian menjadikan kendalanya ya. Jadi, nah, bagaimana mereka kemudian aplikasinya, ya tadi kesadaran dari pihak manajemen bahwa investasi, bahwa aplikasi ini itu akan menghasilkan keuntungan yang bersifat long run. Nah, yang kedua adalah tentu saja ini terkait dengan kalau kita perusahaan-perusahaan yang memang bekerja sama contohnya dengan Toyota, maka mereka yang terjadi adalah mereka dipaksa untuk mengikuti TPM ini. Nah, itu mungkin yang solusinya ya. Jadi seperti perusahaan Jepang itu mereka memaksa, perusahaan supplier itu harus mengikuti TPM gitu. Menjawab atau tidak? Iya Pak, berarti kuncinya yang pertama itu di kesadaran manajemennya dulu ya Pak? Ya, manajemennya itu harus tahu bahwa biayanya yang dikeluarkan itu worth it. Nah, itu. Nah, kecuali semacam Toyota ya, kalau kayak Toyota itu mereka memang memaksa ya, jadi karena mereka dalam perusahaan yang sejenis itu dipaksa ya, mereka otomatis kan harus mengadopsi ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Belum Pak. Oke. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin Anda nanti sampaikan di WA Group. Kalau ada pertanyaan, nanti saya coba jawab di WA Group ya. Iya Pak Andi. Ya, mungkin itu kuliah kita akhiri ya, kalau gitu. Kita ketemu minggu depan, tapi kalau ada pertanyaan yang urgent atau apa, nanti sampaikan di WA Group. Baik, kalau begitu terima kasih semuanya. Kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.